Shalom, selamat malam. Senang sekali saya Eden menyapa Anda yang ada di rumah. Ini adalah episode keempat dari Solution Talk Show. Hari ini saya bersama dengan seorang narasumber yang luar biasa. Perjalanan cerita hidupnya yang sangat menguatkan dirinya sendiri, bahkan menginspirasi banyak orang yang akan mendengar cerita pada hari ini. Langsung saja saya perkenalkan seorang ibu di sebelah saya. Ibu Maria. Shalom Ibu. Shalom. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Luar biasa. Sangat cantik bukan? Kalau boleh tahu Ibu, usia Ibu saat ini berapa? 70 tahun lebih. Coba Anda bayangkan, 70 tahun secantik ini. Baik Ibu, saya mau dalam beberapa menit ke depan kita akan bercerita bersama tentang bagaimana perjalanan Ibu dengan Tuhan. Bagaimana hal-hal yang membuat Ibu akhirnya menyadari bahwa kekuatan Ibu daripada Tuhan. Yes. Nah, sekarang kita semua yang ada di sini dan yang ada di rumah juga ingin tahu tentang proses perjalanan Ibu. Mungkin Ibu bisa bercerita kepada kita semua. Awalnya saya perkenalkan, nama saya terlahir dengan nama Kusmini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan idola saya sebagai calon suami, sehingga saya menambah, Tuhan memberikan nama saya dengan nama Maria Goretti Kusmini. Dengan begitu saya sekarang menjadi bersatu dengan suami, menjadi satu daging, sehingga nama itu sudah jadi pudar, sehingga yang namanya menjadi Ibu Dion saja. Baik, jadi panggilannya Ibu ini adalah Ibu Dion. Ya. Sekarang saat ini Yes. orang lebih mengenal Ibu dengan panggilan Ibu Dion, begitu. Iya. Oke, mungkin bisa Ibu jelaskan juga tentang Ibu kan tadi sempat bicara soal Ibu adalah latar belakang orang yang tidak percaya sampai akhirnya bertemu dengan Bapak, Iya. dengan suami. Mungkin dapat Ibu ceritakan juga tentang perjalanan Ibu secara singkat saja. Bagaimana akhirnya Ibu mengenal Tuhan. Setelah itu bagaimana akhirnya Ibu memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, begitu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan cerita itu dalam sebuah hal yang singkat. Ya, sebenarnya kan saya terlahir dengan nama Kusmini saja itu sudah mencerminkan bahwa siapa saya ya. Tapi ketika saya waktu muda, karena saya tidak tahu dari dunia entah berantah kali ya, sehingga saya kalau ditanya sama teman, kamu sekarang ini ya namanya anak muda kan biasa yang ada naksir, ada apa gitu kan ya. Sehingga saya menjawab, saya tidak bisa menentukan saya dari dunia entah berantah, tapi suatu ketika kalau saya menikah, apapun agama suami saya ikut dengan suami. Sehingga suatu ketika saya bertemu dengan almarhum nih ya, sudah almarhum sebenarnya. Jadi dengan dia, jadi kami akhirnya memutuskan untuk seagama dengan calon suami. Nah, dari sana kami akhirnya mengikut Tuhan Yesus yang luar biasa. Merasa bahwa wow banget bahwa saya menjadi anak Tuhan gitu. Tetapi ternyata dalam perjalanan perkawinan saya belum mengenal betul sebenarnya siapa Yesus itu gitu. Jadi dalam perjalanan saya dengan suami itu ya berjalan seperti biasa aja gitu. Seperti biasa tuh maksudnya gimana Ibu? Sebagai suami istri seperti biasa ya, saya juga membantu suami untuk bekerja itu meniti karir sama-sama, karena saya dulu juga orangnya bukan orang rumahan, saya tuh ya sudah aktif ikut organisasi, ikut aktivitas sekolah, ya banyaklah aktivis, boleh dibilang aktivis lah saya itu. Gitu. Nah setelah saya nikah,
pastinya saya kan tidak bisa diam. Banyak inisiatif saya melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Sampai saya juga jadi sekretaris wanita Katolik Bali Lombok segala. Banyak program sudah saya sampai masuk di organisasi Rotary, mungkin ada beberapa yang tahu Rotary Internasional. Jadi banyak yang saya lakukan di situ, tetapi ada sesuatu yang kosong di dalam hati saya. Dan saya bertanya kepada Tuhan, apakah hidup ini seperti ini ya? Tuhan menciptakan saya ini hanya untuk begini saja. Kenapa ada pertanyaan seperti itu? Karena hati saya itu kosong. Kosong, saya melakukan sesuatu sampai saya aktif di gereja. Ternyata dalam keperenungan saya itu, Tuhan, sudah saya melakukan ini, melakukan itu. Tetapi kenapa tidak ada damai sejahtera di dalam diri saya gitu? Apalagi saya orang aktivis awalnya gitu, saya orangnya ya banyak kreativitas dan lain sebagainya. Kok sepertinya suami itu kurang mendukung gitu. Jadi kurang mendukung sehingga segala sesuatu yang saya lakukan itu sepertinya dihalangi. Bertentangan atau tidak, Ibu? Dia sih enggak melakukan apa ya secara frontal ini juga enggak. Tapi apa yang saya omong pasti di cut. Ya artinya apa ya, sepertinya suami itu tidak mau disaingi gitu. Kenapa merasa disaingi gitu? Kita ini kan sebuah tim. Tim kalau kita itu suami istri berjalan bersama-sama menurut prinsip saya gitu. Bahwa itu nanti akan maju bagus gitu loh. Rumah tangga itu dan lain sebagainya lah menurut konsep saya. Baik Ibu, tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa ada persaingan dalam rumah tangga antara Ibu dan Bapak. Persaingan seperti apa itu Ibu? Ya setiap apa yang saya lakukan sepertinya tidak benar ya di hadapan dia itu selalu nggak benar, selalu dipotong-potong. Pernah suatu ketika ketika saya mau kuliah, waktu itu ada pembukaan universitas terbuka. Nah, ikutlah saya kuliah di situ, terus saya punya grup. Nah, grup itu banyak saya memberi masukan di situ sehingga banyak teman-teman yang akhirnya kumpul gitu kan. Jadi pada suatu ketika ada tugas ujian itu, terus ujiannya kan semua itu online juga gitu. Yang zaman dulu pertama kali itu kan yang ada pakai pakai pensil 2B itu kan, multiple choice. Multiple choice itu. Jadi di situ kita beberapa itu malah orang besar-besar ada di situ. Ada Direktur Bank Indonesia, Bank BNI di situ. Terus ada istrinya Kepala PLN di situ juga. Banyak teman-teman itu semua itu ya orang yang cukup ya dipandang lah di Denpasar ini. Kami kumpul di situ dan bikin tugas itu sama-sama. Kan sudah itu akhirnya karena mereka semua tugas di kantor dan lain sebagainya, jadi dikumpulkan di tempat saya, dijadikan satu gitu kan. Saya tugasnya nyetor ke kantor pos. Begitu suami tahu itu gitu, yang sudah dibenel rapi, yang mau mau saya suruh anak buah kirim, diambil sama dia disobek. Wow, orang banyak sekian itu disobek tugas ini. Akhirnya kami kan nggak bisa ngumpul, terus saya terdiam begini, Tuhan, gimana ya ini ya? Apa saya harus bilang sama teman-teman? Kalau bilang sama teman, kan luar biasa sekali bagaimana kondisi rumah tangga kami sebenarnya gitu. Jadi kami masih menutupi keadaan rumah tangga. Nah, hal-hal yang seperti itu banyak sekali terjadi. Ini salah satunya karena menyangkut orang banyak kan. Sehingga kami tidak ngumpul. Begitu ada pengumuman, kami semua nggak lulus satu grup. Aduh, kenapa ya? Padahal saya dalam hati sudah tahu
saya tidak kirim itu jawaban gitu loh. Saya diam aja, iya ya kok nak lulus kita ya gitu. Berarti setelah ada hal itu terjadi, berarti kan itu mempengaruhi perasaan ibu. Karena sepertinya saya punya hal yang saya mau untuk masa depan saya, Anda tidak setuju kan seperti itu. Jadi setelah konflik itu terjadi, berarti kan itu berpengaruh pada perasaan ibu setelah itu kan. Pasti ada hal-hal yang lain akhirnya kayak, apakah itu membuat ibu mulai merasa sesuatu kepada bapak atau bagaimana pandangan ibu ke bapak? Mungkin ibu bisa sampaikan? Ya pastinya begitu gitu. Dan banyak hal seperti ini contoh yang kedua yang saya juga agak, saya kan istrinya gitu. Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Di depan anak buah, pekerja, tukang dan karyawan dan sebagainya gitu. Dia itu bilang begini ke saya gitu. Istri kan istri, kerja urusan kerja. Cuman saya tanya, memang saya bekerjanya kenapa gitu? Kan sudah baik-baik aja gitu. Tapi ketika saya menghadapi tenaga-tenaga lapangan itu, pasti beliau itu kayak kurang, ya kasarnya cemburu apa bagaimana saya juga nggak ngerti gitu loh. Sehingga dia ngomong seperti itu gitu. Jadi lagi saya harus mengundurkan diri. Hal-hal yang seperti itu terus hampir setiap hari terjadi. Jadi sehingga saya sampai mungkin itu dulu saya itu tidak mengerti bahwa itu tuh namanya depresi, saya nggak tahu. Sepanjang hari saya itu migrain. Sepanjang hari, suatu ketika kalau saya itu kencing, sudah bukan kencing lagi. Begitu rasa di sini kencing, rasa mau kencing gitu, nggak sempat ke kamar mandi, saya sudah langsung Itu gitu. akibat dari tekanan-tekanan yang ibu alami selama ini dari suami. Yes. Saya dengar-dengar juga ibu, karena ibu kan membuka usaha bersama dengan bapak. Ya. Setelah dari awal menikah, apakah waktu ibu, karena seperti ibu punya persekutuan di dalam rumah dengan bapak. Nah, apakah itu juga berpengaruh kepada persekutuan keluarga yang ibu adakan dalam rumah? Sampai karena gini, depresi yang ibu alami, apakah anak-anak tahu, apakah anak-anak lihat itu? Oh pastinya lihat ya kan, karena mereka juga kadang yang nyapu kencingnya ibu yang kececeran itu, mama nih gimana sih katanya. Tapi dengan tertawa juga ibu bilang, iya loh kok nggak bisa ditahan ya, cuman begitu aja. Tapi saya nggak mengerti kalau itu namanya depresi. Tentang persekutuan itu masih belum, jadi di situ kami belum bersekutu, belum apa, kami seperti ya jemaat biasa ke gereja gitu. Terus satu ketika saya punya perasaan begini, karena sudah terlalu capek kayaknya hidup ini gitu loh. Lalu saya bertanya dalam hati, Tuhan, apakah hidup ini cuma begini aja sih gitu, makan tidur ini dan lain sebagainya, itu rutinitas seperti itu. Untuk apa sih Tuhan itu menciptakan manusia? Jadi saya begitu. Mungkin jawaban pertanyaan saya yang itu Tuhan pasti. Saya berani bilang itu pasti Tuhan mendengar. Sehingga akhirnya saya dipanggil Tuhan secara pribadi. Akhirnya saya mengalami lahir baru. Dengan lahir baru itu suami juga ngalamin lahir baru sama gitu. Jadi karena kita selalu berjalan bersama-sama, walaupun saya masih dalam tekanan itu, tapi saya tetap bahwa kalau zaman dulu itu kan istilahnya bagaimanapun itu seorang istri harus tetap tunduk kepada suami atau tetap melayani suami gitu kan. Tekanan apapun bagi saya itu nggak tahu ya, apakah itu tekanan, apa ini sebuah kewajiban saya sebagai istri harus melayani suami seperti itu. Tapi justru dengan poin itu akhirnya waktu ibu bertanya kepada Tuhan, ibu mengalami Tuhan, justru bapak juga mengalami Tuhan pada saat itu. Sama mengalami Tuhan. Akhirnya sama-sama kita jalan sama-sama lagi, cari Tuhan lagi. Di situ saya merasa, wow, luar biasa Tuhan Yesus ini ya, mengangkat saya dari depresi akibat dari, keadaan itu. Ya, kekelaman ini gitu.
Sehingga penyakit saya semua itu saya nggak ngerasa, tahu-tahu hilang aja gitu. Migrain nggak ada gitu. Terus saya kencing juga seperti biasa aja gitu. Iya. Jadi sewaktu-waktu kadang perut saya kaku, udah nggak ada lagi itu semua gitu. Jadi saya asik ke Tuhan juga asik banget gitu. Bagaimana sih ya, seperti orang jatuh cinta itu kan nggak tahu ya. Iya. Orang jatuh cinta itu yang ini salah apa yang benar kan nggak ada. Yang Iya. penting saya pribadi dengan Tuhan gitu. Jadi itu saya kerjakan terus. Hati saya menggebu-gebu di situ. Tuhan luar biasa ya, Tuhan ini luar biasa. Banyak hal yang saya jalanin nggak taunya ada di Alkitab. Jadi dikuatkan saya lagi gitu. Terus saya memutuskan melakukan sesuatu gitu. Ternyata diteguhkan di Alkitab. Wow, luar biasa ya ini gitu. Jadi di situ saya itu ya mabuk cinta gitu, mabuk cinta sama Tuhan. Baik Ibu, setelah Ibu mengalami pemulihan keluarga, suami juga dipulihkan. Nah, Alkitab dengan jelas katakan bahwa iblis itu tahu kelemahan kita. Dia pasti mencoba untuk menghancurkan kembali waktu kita kembali kepada Tuhan, dia pasti mencoba untuk cari titik lemah kita lagi. Nah, apakah setelah Ibu dan Bapak hubungannya dipulihkan, apakah terjadi sesuatu lagi di depan? Ya, itu kan dari awal memang kalau ada sesuatu pasti sepertinya dia itu selalu disaingi gitu kan. Itu cemburunya yang seperti itu tuh yang tidak beralasan gitu. Sementara saya kan dengan Tuhan itu on fire lah, pokoknya saya itu wow, Tuhan luar biasa, wow gitu. Tapi di sana dia itu kok malah menekan saya gitu. Sehingga ini kenapa ya gitu. Kenapa akhirnya saya feedback, Tuhan ada apa dengan saya gitu. Kenapa kok dia sampai melakukan yang seperti itu? Ya tekanan-tekanan yang seperti itu makin terasa gitu. Makin terasa tekanan-tekanan itu justru makin terasa. Tetapi karena saya itu on fire sama Tuhan, jadi ya semua itu kan Tuhan aja yang ngerjain gitu. Yeah. Ditekan apapun saya tidak pernah merasakan bahwa saya itu ditekan. Enggak. Karena apa? Saya melakukan ini. Ya gimana sih orang jatuh cinta itu saya nggak terasa ada tekanan kanan kiri, saya nggak terasa. Yang saya tahu Tuhan mengasihi saya. Ketika ada tekanan itu saya hanya lihat salib Yesus. Tuhan, ini belum seberapa. Tuhan itu sampai menitikkan darah buat menyelamatkan saya. Untuk apa? Cuman itu saja. Jadi begitu saya dapat tekanan, saya lebih bangkit lagi. Tuhan Yesus mengasihi saya. Iya. Cuman itu yang saya tahu. Nah, dengan begitu dia tuh kok tambah mengintimidasi saya. Akhirnya dalam itu saya tetap begitu saya waktu dipanggil Tuhan, waktu kami itu lahir baru. Iya. Kami itu ada persekutuan di dalam rumah itu. Jadi setiap hari setelah selesai makan malam kami itu pasti bersekutu. Iya. Karena di sana ada beberapa karyawan juga gitu. Salah satunya Pak Gatot itu juga, ada adik saya, ada beberapa banyak gitu. Jadi di sana gitu membahas Alkitab yang itu tambah menguatkan kita gitu. Tambah menguatkan di situ sehingga kami berjalan. Tapi makin kuat itu pasti anginnya makin kencang kan Ibu? Itu rupanya kami juga tidak terbersit hal yang seperti itu. Cuman ya kami bersekutu terus sehingga sampai ke anak-anak juga sama. Kami punya 4 anak. Tapi yang paling kecil itu masih bayi dulu, kami bawa aja dia di sini. Di depan gitu, bayi itu jadi sambil tidur kayak apa gitu. Tapi kami tetap bersekutu sampai banyak orang yang datang, banyak orang yang letih lesu dipulihkan, orang gila disembuhkan. Banyak hal yang terjadi ketika kami itu melakukan itu. Nah itu ternyata suami tambah menekan saya. Kenapa? Dia sudah kayaknya dia itu punya power gitu. Punya power itu menekan saya bahwa istri harus tunduk kepada suami. Udah konsep itu keluar semua. Iya. Aduh Tuhan, andaikan ini bisa berlalu,
kayaknya saya nggak tahan Tuhan. Saya lakukan gitu sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ternyata Tuhan memberi penyataan saya. Buluh yang terkulai akan dipatahkannya. tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan, akan dijadikan terang katanya. Wow, saya tambah kuat. Wow, Tuhan, inikah yang Tuhan mau buat saya? Engkaulah yang menjadikan, bukan saya. Kalau saya secara pribadi sih Nggak kuat, nggak bisa. saya akan pergi, mungkin saya meninggalkan Tuhan. Tapi saya dengan adanya tekanan ini justru saya itu Makin kuat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Gitu. Apa yang saya lihat dengan tekanan itu, bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Tuhan akan ngecas, istilahnya ya, ngecas. Ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi saya bilang begitu. Apapun, jadi saya tidak tahu suami saya mau ngapain saya tidak tahu. Tapi dengan adanya dia juga mendapat kekuatan dari Tuhan, itu justru salah. Kalau saya bilang itu salah. Diberi jamahan Tuhan itu bukan dipergunakan semena-mena begitu, tapi kan tetap itu jalurnya dalam Tuhan. Oh, jadi waktu persekutuan itu diadakan, Bapak yang memimpin persekutuan itu. Pastinya. Tapi karena Ibu lihat Bapak ini malah tidak menggunakan pelayanan Bapak pada persekutuan dengan cara yang benar. Iya. Berarti itu yang Ibu lihat dari apa yang Bapak kerjakan ya? Iya. Itu yang dikerjakan. Dan kadang kan saya menegur, Pak, sepertinya bukan itu udah jalannya gitu. Langsung cut. Kamu istri enggak tahu apa. Sudah, katanya. Saya sudah tahu Tuhan mau apa, katanya. Oke, jadi tidak ada bisa yang saya sebagai penolong katanya gitu. Bagi saya sih nggak ngerti itu penolong kayak apa gitu. Saya tegur aja, Pak, ini kayaknya yang kayak gini nggak bener deh gitu. Kalau anak-anak lihat sikapnya Bapak seperti itu, apa yang Ibu katakan ke anak-anak supaya anak-anak tetap stay safe? Karena kan kalau misalnya lihat Ibu dan Bapak memegang persekutuan, lalu waktu Ibu lihat ada yang tidak baik, pasti kan anak-anak juga lihat. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak? Ya, memang kadang-kadang anak itu kan protes apa gitu kan. Apalagi anak laki itu biasanya kan lebih itu ya. Frontal ya? Iya, lebih frontal gitu. Pasti bilang, kamu enggak boleh gitu sama sama orang tua ya gitu. Ada kamu itu, kalau tidak ada dia tidak ada kamu. Kamu harus tetap bisa menghormati orang tua, apapun dia itu. Kamu tetap menghormati. Bukan dia minta dihormati, enggak. Iya. Tetapi kita sebagai anak wajib menghormati orang tua itu. Karena apa gitu? Jadi Ibu tetap mengajarkan anak-anak untuk bapakmu seperti apapun tetap hormati. Hormati, kamu tetap hormati orang tua dalam segala apapun. Bukan untuk keselamatan yang dihormati itu bukan, tetapi untuk keselamatan kamu sebagai anak. Jadi semakin Ibu ditekan dengan situasi, Ibu menguatkan diri sendiri, Ibu menguatkan anak, Ibu berusaha untuk selalu kembali, kekuatan saya hanya kepada Tuhan, kekuatan saya hanya kepada Tuhan. Berarti Ibu menghabiskan hidup Ibu selama ini, sejauh ini, itu yang Ibu kerjakan berarti ya? Iya, itu gitu. Tapi yang saya tahu, Tuhan Yesus mengasihi saya. Nomor satu cuman itu aja. Jadi apapun yang dia lakukan, terus katanya, semua aja bilang katanya, suami gini, katanya suami gitu. Cuman saya tanya, Tuhan, apakah ini penting buat saya? Berita-berita itu apakah ini penting buat saya? Tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu mendengar dari si A, si B, si C. Ibu dengar banyak hal tentang Bapak. Nah, apa yang Ibu dengar tentang Bapak yang akhirnya Ibu mencoba untuk menguatkan diri sendiri? Ya, banyak hal ya.
ketika kita bikin gereja juga, ketika kita punya usaha, kata orang sekretarisnya ibu itu sampai punya anak dari bapak katanya gitu loh. Tapi saya tidak mau tahu itu gitu. Saya lihat bahwa dia itu adalah panutan saya. Kan katanya apa? Suami lihat istri lihat suami, suami lihat Tuhan, cuma gitu. Kok saya mau lihat Tuhan, saya lihat suami. Jadi itu kan, istri kan kayak gitu. Ya kalau saya melihat suami saya seperti itu, oh berarti Tuhan saya mau menuntut saya supaya benar ke dianya gitu. Cuman saya tanya, selalu saya tanya, Tuhan ada apa dengan saya gitu. Jadi saya cuma satu, Tuhan ada apa dengan saya? Tuhan nanti berikan apa yang harus dilakukan. Ada firman nanti yang hidup. Seperti misalnya Roma 8:28 ya. Allah ikut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Wow, saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Berarti semua itu baik buat saya. Iya kan? Berarti dengar kabar berita itu kan pasti mengganggu ibu punya perasaan sebagai wanita. Justru ketika itu adalah firman Tuhan itu yang hidup sehingga menguatkan. Jadi saya tidak bisa menuntut dia. Yang saya tahu ini Tuhan mengerjakan buat saya untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Itu berapa lama ibu-ibu menghadapi berita dari kanan kiri, ibu menghadapi informasi-informasi yang ibu tidak tahu kebenarannya. Itu bisa dibilang itu berapa jangka waktu ibu harus menahan perasaan itu? Baru anak pertama masih belum jalannya aja masih belum bagus, sudah mulai berselingkuh. Dan itu tapi ibu belum bisa membuktikan itu, hanya mendengar kabar aja. Ya, tapi memang suatu ketika kalau saya pulang dari, saya dulu tuh jualan di pasar gitu ya, dia di rumah gitu, di rumah setiap ada kulit kacang itu saya nggak enak ini hati gitu loh, nggak enak. Nah ternyata itu ada sebuah selingkuhan yang terjadi dengan kulit kacang itu. Jadi itu terus menerus sampai anak-anak besar berarti? Terus kami tidak pernah menghiraukan itu. Makanya saya itu ada sebuah pertanyaan, Tuhan apakah memang ini sih hidup itu kayak begini? Iya kan? Iya. Apakah hidup ini sebab begini? Nah dengan pertanyaan itulah saya dipanggil di Tuhan jamah saya. Sampai saya menjadi orang lahir baru. Sehingga saya bisa menikmati kasih Tuhan terhadap pribadi. Apakah ibu setelah ibu mendengar, apakah ibu ada satu momen di mana ibu mengetahui, melihat dengan mata kepala sendiri kabar-kabar burung yang selama ini ibu lihat? Nah setelah ibu lihat itu ibu bagaimana? Pernah suatu ketika terjadi sesuatu yang benar, karena kalau begitu ada berita, apakah ini penting buat saya? Apakah ini menyelamatkan rumah tangga saya? Berita-berita itu semua berita kan merusak rumah tangga. Iya, betul. Memberi jarak antara saya dengan suami. Ada gap berarti. Iya. Untuk apa? Iya. Jadi saya cuma tanya ke Tuhan aja. Saya tanya, Tuhan ada apa dengan saya? Cuman itu, nanti Tuhan berikan itu semua sehingga wow jadi tough. Tapi suatu ketika kalau saya memang pernah dalam hati bilang, kalau memang itu terjadi Tuhan beri di depan mata saya ini apa yang Dia lakukan. Akhirnya ibu melihat sesuatu terjadi di depan mata kepala ibu sendiri. Yes. Tapi bagaimana ibu merespon hal itu? Begitu saya lihat itu sudah, aduh papa gitu, saya sudah lemes. Ngapain itu papa gitu, saya gini. Udah terus nggak bisa jalan. Saya itu nggak bisa jalan, sudah terus merangkak saya gini pergi meninggalkan mereka. Habis itu sampai anak buah saya punya karyawan satu, ibu kenapa, aduh yes, ibu nggak tahan. Cuma bilang begitu aja. Nah itu
Padahal tekanan waktu itu juga saya sudah luar biasa tekanannya. Misalnya karena saya terlalu gila sama Tuhan gitu. Saya ya cinta gila lah saya sama Tuhan itu. Sampai dia itu apa ya? Sampai dia ngomong sama semua orang gitu. Saya mau bunuh ibu katanya. Kami punya gereja. Jemaat di gereja juga dia bilang sama saya mau bunuh ibu. Apa alasannya Bapak mau membunuh ibu? Itu saya nggak tahu kenapa gitu. Karena apa? Ya mungkin saya gila dengan Tuhan, dia itu cemburu. Bisa kan? Saya juga nggak tahu gitu. Karena dia jalannya sudah saya tegur, Papa kalau gini kayaknya nggak benar deh, kayak gini nggak bisa gitu. Nah sudah dia nggak bisa, berarti kita kan nggak bisa. Akhirnya muncul gap terjadi Yes. itu. Mungkin itu penyebab Bapak akhirnya bilang saya mau bunuh ibu, begitu? Iya, jadi saya gila sama Tuhan Yesus. Nah, dianya gila sama pengajaran yang dia dapat. Ternyata kan beda gitu loh. Tuhan tidak mau itu kayaknya deh Pak gitu. Tapi dia kan nggak mau. Sementara saya nggak bisa melepas gila saya ke Tuhan tuh nggak bisa lepas. Apa saja saya dikit Tuhan apa. Khotbah ya anak-anak itu, ayo kita ke Tuhan, kemon gitu. Balik lagi Ibu, tadi setelah Ibu melihat Bapak dengan mata kepala sendiri, akhirnya Ibu diam dalam nangis. Nah, itu memunculkan gap antara Ibu dan Bapak untuk jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kan Ibu tadi sampaikan kalau Bapak sudah tidak ada. Nah, bagaimana akhirnya karena Ibu tahu Ibu kenal Tuhan, Ibu harus tetap mengaplikasikan firman kepada Bapak. Apa yang Ibu tunjukkan kepada Bapak di sisa hidup Bapak setelah itu akhirnya? Ya, kan setelah saya menemukan dia dengan mata kepala saya berbuat seperti itu, kan hopeless ya. Iya. What must I do? Iya. Iya kan? Saya tanya Tuhan, sudah kamu tenang, diam. Sebagai penolong dalam rumah tangga, Ibu kan tetap akhirnya meskipun dengan Bapak memilih memutuskan untuk saya tinggal di sebelah Ibu dengan anak-anak. Nah, pasti kan yang terjadi itu kan Ibu tetap dengan kewajiban Ibu sebagai ibu rumah tangga, mengasihi anak-anak, menghormati suami. Nah, dalam kisah-kisah hidup Bapak yang terakhir, bagaimana akhirnya Ibu menyelesaikan dengan Bapak? Ya waktu itu kan akhirnya dia satu ketika dia jatuh sakit, tapi saya kan nggak tahu kalau dia sakit. Kalau dia seperti biasa gini pergi keluar kayak apa gitu udah biasa. Jadi sakit katanya gitu. Cuman saya nggak tahu kalau dia itu sakit. Terus suatu ketika mungkin sudah parah sakitnya, saya juga nggak tahu sampai sakit seberapa gitu. Saya tahu bahwa dia itu sakit. Suatu ketika ada keluarganya dia datang ke sebelah gitu. Datang ke sebelah, sementara saya kan di kantor. Di kantor kan kelihatan kok ada orang ramai ke sebelah gitu. Saya lihat gini, akhirnya saya telepon salah satu saudaranya Bapak tuh, kakak itu. Terus Mbak ngapain di situ Mbak gitu. Tolong dong ke sini, saya bilang gitu, cuman bilang gitu. Terus saya ke sana, saya tanya ada apa kok rame-rame gitu. Saya nggak tahu kalau dia itu sakit. Gitu. Dia sakit Dek katanya itu. Sakit apa gitu? Udah diperiksakan kemarin bla 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 bla, katanya dia jantung koroner gitu. Oh ya gitu. Terus gimana gitu? Ya ini mau dibawa ke dokter kayak apa gitu. Bawa ke dokter, bawa kemana, diobati, kenapa sih kok nggak ngomong sama saya? Saya ini kan istrinya gitu, saya masih mau kok melayani dia, apalagi dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau Anda melakukan gitu, boyong, sementara saya nggak mengerti apa yang kalian lakukan, apa yang diderita suami saya, seandainya suatu ketika dia itu terus nggak ada, apakah saya salah kalau saya bilang Anda lakukan apa terhadap suami saya? Kok sampai dia meninggal saya nggak tahu. Berarti Bapak sakit jantung koroner? Yes. Dari sejak vonis sampai beliau meninggal, maksudnya saya kembali ke rumah Tuhan kan Ibu tadi melihat bahwa keluarga yang pertama kali
keluarga dari Bapak yang mengetahui bahwa Bapak sakit. Setelah itu pasti kan ada penanganan selanjutnya dari keluarga untuk bawa ke rumah sakit. Apakah Ibu ada di dalamnya? Ibu yang menolong Bapak atau Ibu keluarga sajalah yang urus? Ya, dari pernyataan saya tadi kepada saudara-saudara itu akhirnya diserahkan ke saya untuk mengerjakan itu. Tapi kan pasti konflik batin, Bu, karena sudah jelas-jelas kamu selama ini bisa, kalau kita sebagai perempuan, kamu selama ini sudah sakitin saya. Sekarang kamu sakit ya kamu urus dirimu. Apakah Ibu berpikir udah kamu urus dirimu sendiri atau Ibu tetap bilang saya bertahan karena saya mengasihi kamu? Yes. Karena saya apakah saya mengasihi dia, tapi saya tidak tahu. Tapi saya hanya lihat Tuhan Yesus luar biasa. Adapun dia seperti itu, karena saya kan sudah lihat Tuhan ini, lihat Tuhan. Tuhan mengerjakan saya kok. Adapun itu ya SOK. Meskipun ada konflik batin, tapi tetap Ibu, saya tetap mau layani kamu, begitu? Iya, kasarnya gitulah gitu loh. Dia memisahkan diri, wajarnya kan gitu ya, kalau idealnya dia sudah melakukan seperti itu, misalnya harusnya dia minta maaf sama saya. Apalagi sudah lihat di Tapi depan tidak itu. ada kata maaf. Tapi dia enggak minta maaf, enggak minta apa, kayak orang enggak berdosa aja. Tapi tetap Ibu meresponi saya melayani kamu untuk walau kamu sakit. Pada waktu ya itu dia enggak minta maaf, enggak minta apa, lalu what must I do gitu kan? Iya. Enggak ada yang bisa saya kerjakan gitu loh. Kalau kan dia itu minta maaf di sana, ayo kita balik. Akan saya maafkan. Kalau dia misalnya waktu itu tuh dia ngomong, saya terima dengan tangan terbuka. Karena mana sih ada manusia yang sempurna, bagi saya itu begitu. Karena saya sudah tidak tahu bahwa dia melakukan itu, apakah itu dosa, saya nggak tahu kok. Tapi yang saya tahu Yesus mengasihi saya. Ada orang seperti itu karena Yesus mengasihi saya. Cuman itu aja bunyinya. Saya nggak bisa ngomong apa gitu loh. Luar biasa sekali yang Ibu sampaikan bahwa pengampunan yang Ibu berikan itu tanpa batas buat Bapak. Nah, mungkin Ibu sebagai pesan terakhir yang Ibu ingin sampaikan kepada para wanita yang sedang menonton siaran ini, pesan-pesannya untuk menguatkan semua? Ini ya, kita sebagai istri, kita harus melihat gitu. Apalagi kalau kita sudah di dalam Tuhan gitu ya. Salib Tuhan itu benar-benar menguatkan banget itu ya. Sakit kita itu tidak seperti sakitnya Yesus loh. Dia itu sakit tekanan juga, tekanan batin juga dia alami. Apa secara tubuh juga dia alami. Kalau kita apa sih gitu? Belum sampai di situ pengorbanan kita itu. Tapi dia rela mati menebus kita itu. Bukan hal yang mudah. Nilainya itu tidak bisa kita beri nilai seberapa sih, tidak bisa. Barang siapa kehilangan nyawa sampai yang seperti itu, kita belum kehilangan nyawa, apa sih gitu. Ketika kita benar-benar ke Yesusnya itu, ya, itu semua itu akan terjadi begitu saja. Kenapa saya bisa, wow Tuhan Yesus luar biasa, on fire ke dia. Kenapa? Karena dia mengasihi kita sebenarnya. Ada tantangan itu, dia itu sebenarnya memperlihatkan kasihnya dia kepada kita. Sekarang kitanya gimana? Nggak ada kok persoalan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita sudah di dalam dia. Nggak ada yang tidak bisa terselesaikan. Walaupun kondisi saya seperti itu, saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saya. Jangan lupa, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Dijadikan terang. Amin. Buat kemuliaannya dia. Buat kemuliaannya dia loh. Penderitaan, bukan penderitaan sih sebenarnya sih. Kalau saya bilang itu bukan penderitaan. Itu perjalanan hidup. Memang orang di luar sana tidak mengalami seperti itu. Mungkin juga lebih parah. Tetapi karena kita punya Tuhan Yesus, di situ kita itu menjadi kuat. Tidak menjadi sakit kanker. Tidak menjadi seperti itu. Kenapa? Karena kita percaya ada jalan keluar di dalam dia. Itu yang membuat kita kuat. Mari kita kuat bersama-sama, terutama bagi istri-istri. Janganlah terlalu, ya aduh penderitaanku yang sini, masalah. Tidak ada masalah di dalam dia.
Karena semua akan terselesaikan. Seperti sekarang ini kami juga bisa berkumpul dengan anak-anak dengan ya mungkin boleh dibilang dengan sukacita. Sukacita, damai sejahtera kami ada bersama dengan dia. Karena Tuhan Yesus aja yang memulihkan kita semua. Amin. Tidak ada sakit, tidak ada apapun, tidak ada kalau di dalam dia itu. Memang luar biasa. Amin. Mari kita lebih hadapkan hati kita ke Tuhan. Semua itu adalah dari dia. Kalau kita menyadari bahwa semua hidup ini adalah dari dia, oleh dia dan untuk dia, ayo kita bersama-sama kuat. Amin. Ibu-ibu semua terutama yang ada dalam tekanan. Terima Amin. kasih Ibu sudah bercerita buat kita semua bagaimana perjalanan seorang Ibu Dion tadi disebut ya, dikenal sebagai Ibu Dion. Perjalanan hidupnya yang luar biasa, mengenal Tuhan, bertemu dengan suami, memulai usaha, menghadapi banyak hal konflik dalam rumah tangga tapi tetap berespon memberi pengampunan. Quote dari saya sebagai penutup dalam Solution Talk Show. Pengampunan bukan tentang sebuah perasaan, tapi pengampunan adalah komitmen yang lahir dari kebenaran. Karena pengampunan adalah bahasa kasih yang tak terbatas. Terima kasih telah bersama kami dalam episode ini. Kami berdoa melalui cerita ini dapat menguatkan kita semua yang mendengar dimanapun Anda berada. Saya Eden, bertemu dengan Anda di minggu depan dalam segmen yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.